Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, cerita tentang jati diri dan kearifan lokal ini ada yang bertanya begini Ki, sekarang bahwa jati diri dan kearifan lokal Sunda itu sedang digembar-gemborkan oleh salah satu calon gubernur, malah menjadi gubernur terpilih walaupun belum dilantik. Nah, pertanyaannya, bagaimana kira-kira masa depan program KB setelah dipimpin oleh Bapak Gubernur yang baru? Mohon maaf, Aki tidak akan cerita tentang jati diri KB yang berkaitan dengan Sunda dan jati diri dan kearifan lokal. Tapi karena ini program pemerintah, Aki akan cerita bagaimana karakter Bapak calon gubernur ini atau gubernur terpilih ini, persepsinya terhadap KB. Itu aja yang ingin didongengkan oleh Aki. Begini, yang pertama, Aki bareng-bareng dengan beliau selama kurang lebih 3 tahun. Yang asli karena Aki sudah jadi di Jawa Baratnya pegang pimpinan, jadi mitra kerja dengan Bupati. Pada saat itu beliau Bupati Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi atau KDM saja ya, kita Aki singkat. KDM itu sangat concern terhadap program KB lah begitu. Jangan dulu berbicara Bangga Kencana, kalau Bangga Kencana terlalu luas. Terhadap program KB aja beliau sangat memahami. Sering hadir kepada kegiatan-kegiatan KB, baik itu yang bersifat pertemuan-pertemuan maupun pelayanan-pelayanan lapangan. Hanya saja satu, Kang Deddy tidak senang kalau dia itu berada di satu kegiatan itu dari awal sampai akhir. Karena beliau berpikir masih banyak kegiatan yang lain, misalnya 3 jam dari mulai laporan panitia dan lain sebagainya. Itu yang tidak senang. Dan bukan ke KB saja, ke tempat lain juga itu karakternya. Jadi kalau datang, misalnya Aki datang, kalau beliau jadwalnya pagi, kemudian ngobrol, Kang, katanya ya, abdi heulanya engke teraskeun ku akang pek dugi kas beres. Beliau konsep. Atau kalau beliau terakhir nanti jadwalnya ke kita, ke tempat kegiatan kita, itu kita biasa dulu pembinaan dulu. Nanti begitu datang beliau memberikan sambutan dan lain sebagainya. Itu yang kesatu karakternya. Yang kedua, sepulang Aki studi banding ke Cina waktu itu, yang ikut adalah Kang Ade Jainuddin, yaitu kepala dinasnya. Bekas Asda 2 pindah ke KB. Begitu Aki datang dengan beliau, dengan Pak Ade, sekalian melapor, sekalian ada keperluan lain. Hanya satu-satunya Bupati yang menindaklanjuti hasil studi banding atau studi tiru lah sekarang mah dari Cina. Beliau membuat perda. Kalau gitu kita juga buat perda Kang, tapi kita mah perda yang normatif, yaitu yang mengaitkan pembangunan KB itu adalah bagian integral daripada pembangunan nasional. Jadi kalau KB-nya tidak sukses berarti pembangunannya ada yang tidak sukses gitu. Sehingga dikaitkan apabila dia mau naik jabatan, mau promosi, mau pengangkatan pada satu jenjang karir, itu harus dikaitkan dengan KB apabila sudah layak KB. Demikian juga orang-orang yang mendapat bantuan dari pemerintah. Itu isinya Perbub itu, yaitu misalnya orang dapat bantuan sapi, anaknya sudah 5, haruslah KB dulu. Kalau bantuan listrik, bantuan rekrut, tilahu dan lain sebagainya, kalau memang anaknya sudah 2, 3 gitu, itu ditanyakan dulu tentang perkabeannya. Itu Kang Deddy ya, dibuatkan perbubnya. Yang paling hafal Pak Asep tuh, Pak Asep sekretaris sekretaris kita yang dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita tahu,
Satu-satunya bupati dari 26 apa 27 waktu itu ya. 27 kalau tidak salah kabupaten kota yang suka memakai mobil Mupen, mobil unit penerangan KB dibawa oleh sendiri keliling ke kampung-kampung nyetir sendiri beliau itu. Itu berbulan-bulan ya. Berarti dia itu concern terhadap program KB. Beliau mengatakan itu yang ketiga yang sering dilakukan oleh Kang Deddy. Yang keempat, ini mudah-mudahan terus menerus. Yaitu kan ada acara ngariung di buruan urang lembur. Jadi beliau itu dialog dengan masyarakat, membawa hiburan, membawa bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya. Aki juga pernah ikut 2 kali itu. Kalau tidak salah di waru-waru apa tuh ya, Bojong Waru atau apa yang dengan Maniis, dan di situ 2 kali ikut. Biasa. Ngariungnya itu dari sore, kadang-kadang acaranya malam gitu. Tapi dari sore ada pelayanan KB. Selalu itu diikut sertakan. Jadi kalau mau kemana, saya nanya misalnya kepada aparat, mau menyiapkan ngariung di buruan orang lembur. Bukan ngariungnya yang disiapkan, tapi pelayanan KB-nya. Itu Kang Deddy ya. Dan yang terakhir kesan Aki dengan beliau ini adalah pada saat Aki diminta oleh Pak Giri, Kepala BKKBN Pusat, mengutus Pak Uung dengan Pak Setia Edi untuk memberi contoh ayudisasi. Aki pikir itu adalah konsep. Pak Uung dengan kita, dengan Pak itu nyusun konsep. Ternyata bukan konsep, ingin aplikasi perilaku ayudisasi di Jawa Barat. Acaranya besar sehingga Aki minta di Purwakarta. Di Purwakarta supaya katanya kabupatennya jangan terlalu jauh karena akan ada kehadiran Komisi 8 DPR. Komisi 9 DPR ya, yang mitra kita itu ya. Nah, mereka seluruh akan hadir. Oleh karena itu, dan acara terus di Bandung. Aki juga akan terus ke Bandung waktu itu karena ada penyajian dari mitra, yaitu dari BKKBN, Kesehatan, Dirjen POM dan lain sebagainya. Tenaga kerja kalau tidak salah begitu. Nah, Aki itu dengan Pak Teguh, dengan yang sekarang jadi deputi, janji menghadap ke beliau di satu tempat. Beliau kadang-kadang tidak bisa menerima selalu di pendopo. Di mana aja bisa ketemu kita ngobrol. Nah begitu cara-cara beliau. Aki di satu tempat yang akan dipakai ngariung di buruan urang lembur malamnya. Jam 2 Aki janji ke sana, lebih 5 menit sudah ditinggalkan oleh beliau. Dan nunggunya itu 5 jam dengan Pak Teguh Aki. 5 jam dengan Pak Teguh Aki. Ternyata begitu datang beliau sampai Aki dipijit segala macam. Itu Pak Deputi yang saksinya. Begitu datang ada Pak Kanwil BKKBN katanya dilaporkan sama ajudan. Oh iya, ayo Kang kita di sana. Nah, ngobrolnya itu kumaha Kang kumaha di jalan. Hanya 1 menit atau 1 menit setengah ya, karena beliau akan menuju kepada tempatnya ngariung di buruan urang lembur. Yaitu Aki minta perubahan tempat, bukan di Bojong tapi pinginnya di Cibungur karena pinggir jalan, DPR tidak rudet dan lain. Kalau ke Bojong kan ke dalam. Apa jawaban beliau? Moal tiasa Kang, tidak bisa Kang, kita harus di sana. Akang itu harus bertanggung jawab kepada Jawa Barat, harus perkenalkan bahwa Purwakarta itu bukan hanya Cibungur saja, tapi juga ke dalam. Akhirnya Aki mengalah ya, waktunya sudah mepet kan. Langsung udah kalau gitu saya permisi Pak Bupati, di jalan 2 menit beliau ya nuhun Kang, saya akan melanjutkan kegiatan. Nah disitulah tekadnya. Ternyata pada saatnya luar biasa di Bojong itu. Pak Gubernur kan waktu itu saatnya ada apa? Ada pemberian Manggala Karya Kencana, baru 1 tahun kan Pak Gubernur waktu itu. Terus ada lagi DPR dan sebagainya berkumpul di Ciganea. Dari situ arah-arahkan Aki kan mengerahkan motor 500 ya, mengerahkan Mupen 60 kalau tidak salah se-Jawa Barat, alut-alutan. Beliau sudah ada di tempat. Itu luar biasa meriahnya dan menjadi KIE yang sangat bagus. Di jalan melambaikan tangan, anak sekolah keluar dulu dan lain sebagainya. Ada spanduk, umul-umul, itulah KIE, itulah Kang Deddy. Dan ada yang menarik ke Aki, apa? Adalah ketika mobil penuh pelayanan dari beberapa kabupaten sehingga jalan terhambat. Datanglah 1 bis, yaitu anggota Komisi 9.
minta kepada Pak Bupati supaya diperintahkan jalan dikeluarkan. Apa kata beliau? Jangan. Masa anggota DPR tidak mau turun jalan kaki 50 meter sampai dia itu melarang polisi, melarang Satpol PP untuk tetap berjalan pelayanan terhadap masyarakat. Itulah Kang Deddy. Mudah-mudahan ini menjadi bahan dan beliau konsen terus ya. Aki masih ada satu catatan, mungkin besok kita lanjutkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.